hari ini kegiatan kita Episode Sesi 6 akan segera kita mulai. Mungkin sekitar 8 menit lagi dan Alhamdulillah Saldi Yusuf juga sudah bergabung di dalam Zoom ini. Baik teman-teman semuanya, acara tema kita hari ini adalah Episode Sesi 6 dengan topik kasih studi dan publikasi. Ya, tujuan acara ini pastinya dengan harapan teman-teman pada saat mendapatkan kasus-kasus luka di foto, didokumentasikan itu Bapak Ibu semuanya bisa terolah dengan baik, bisa diolah sehingga kita bisa publikasi. Yang kali juga di Tulisan Cahaya ada beberapa kasus dengan kegiatan ini sebagai pemantik lagi bisa membuat case study dan publikasi kasus yang ada di klinik Isam Cahaya. Oke, Alhamdulillah kegiatan ini hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 akan berlangsung dari jam 10 sampai 11.30. Itu sudah dengan sesi tanya jawab juga dengan beliau, dengan sesi Saldi. Ya, kemudian jumlah peserta kemarin ada sekitar 80 dan sementara terus masuk dan masuk. Ada juga mitra dan agen member Epitel yang sebagai peserta juga di kegiatan SIM ini. Kemudian teman-teman ini disponsori penuh oleh Epitel bersama Isam Cahaya. Teman-teman semuanya nantinya pada saat sesi materi, teman-teman juga bisa bertanya selain dari nanti resen, bisa juga menulis di kolom chat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau apabila ada pertanyaan silakan disisipkan di kolom chatnya ya. Baik teman-teman semuanya, sekitar 5 menit lagi kita akan mulai. Ini dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya ya. Pertama saya coba kasihkan hadiah ke siapa ya yang pertama kali tadi masuk itu. Saya cek ya, saya cek dulu. Pertama kali masuk ada Fauzan Baso ya. Ada Muhammad Fauzan Baso masih di dalam Zoom. Muhammad Fauzan Baso bisa mengeluarkan suara Muhammad Fauzan Baso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Fauzan Baso adalah penerima hadiah pertama hari ini. Oke ya, hadiahnya apa? Di sini saya tampilkan Fauzan Baso menerima hadiah tumbler. Oke ya, jadi Fauzan Baso nanti menghubungi admin mendapatkan hadiah bakso sebagai peserta yang pertama kali masuk ya. Mana ya tumblernya? Terima kasih. Karena tadi pada saat dikirimkan link, tumblernya ya. Jadi nanti pesan bakso silakan dihubungi admin Epitel ya. Bisa melalui WA, bisa melalui DM atau Messenger di FB ya. Selamat untuk pesan bakso untuk hadiahnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di kegiatan kita, Ethical Show, dapat ilmu, dapat hadiahnya. Teman-teman semuanya, kita akan mulai ya, sekitar 4 menit lagi. Dan Alhamdulillah, Sensei Saldi sudah bersama dengan kita. Baik teman-teman semuanya, ada juga beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu yang bisa teman-teman manfaatkan. Itu juga ada kegiatan Jepret-Jepret. Jepret-Jepret ya teman-teman semuanya. Dengan kegiatan ini, teman-teman juga bisa memanfaatkan jepret-jepret dapat bonus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa fokus dan konsisten, kumpulkan foto dan aktivitas ya, dokumentasi luka yang kita rawat. Mulai dari warna hitam, warna kuning, warna merah, sampai dengan warna pink. Jadi fotonya nanti akan dijelaskan bagaimana cara fotonya, sudut pandangnya, dan secara konsisten dijelaskan nanti sama Mas Saldi. Itu dapat Bapak Ibu manfaatkan, teman-teman manfaatkan supaya bisa juga dapatkan bonus dari Epitel. Ya, itu salah satu juga program kami
Dan harapannya dengan adanya materi ini, ilmu ini, teman-teman bisa fokus dan konsisten dalam menulis case study dan publikasi pastinya. Kemarin juga ada bocoran dari CNU ya, dari teman-teman organisasi PP ini bahwa akan ada CNU, Celebes Nasdem Update di bulan 9 dan itu akan ada lomba salah satunya penulisan ilmiah. Semoga diterima ya masukan itu. Teman-teman juga nantinya Bapak Ibu semuanya bisa berkontribusi dalam kegiatan CNU itu dengan mengumpulkan misalnya hasil tulisan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya tidak berlama lagi supaya bisa diefektifkan waktunya untuk belajar menimba ilmu. Mari kita mulai. Siapa yang bilang ya menjadi perawat itu tugasnya hanya merawat aja. Jadi perawat banyak peluang kok dan hal lainnya yang bisa kita kerjakan. Salah satunya dengan menulis. Apa yang telah kita kerjakan itu adalah satu peluang yang bagus. Nantinya kita bisa manfaatkan dan ini akan disampaikan oleh pembicara kita Nasaldi Yusuf tentang case study dan publikasi. Di sini saya perkenalkan ya secara singkat CV beliau nanti juga akan kemarin sudah janjian akan disampaikan juga ya. Beliau ya nama lengkapnya Nasaldi Yusuf MHS PhD ETM ya jabatan beliau juga sebagai koordinator riset di ETS Center Jurnal Luka Indonesia juga sebagai dosen tetap dan Likbat Fakultas Keperawatan UNHAS Universitas Hasanuddin juga beliau juga memiliki rumah perawatan luka di Goa namanya Geria Afia ya. Oke, tidak berlama-lama, 1 menit lagi saya akan persilakan kepada beliau, Sensei Saldi, guru kami, yang selalu mementoring kami dan memberikan arahan-arahan supaya bisa uh, tampil lebih baik lagi. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim kepada Nas Ali Yusuf dipersilakan menyapa teman-teman semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puja dan puji ya, tentu saja senantiasa lisan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Sampai Daniel, suara saya jelas sampai di sini. Alhamdulillah jelas saya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya dan tentunya partisipasi teman-teman sejawat, perawat dan perawat luka di ruang Zoom ini. Saya melihat banyak senior-senior di sini, banyak yang sebenarnya sudah punya tulisan tetapi masih bergabung di ruangan ini. Insya Allah kita sama-sama belajar dan sama-sama sebenarnya saling menguatkan ya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini semangat kita untuk menulis dan publikasi bisa teraplikasikan sampai menghasilkan satu buah paper. Dalam kesempatan kali ini saya siapkan 3 judul teman-teman dan saya coba buat yang sederhana saja, tidak perlu terlalu teknis karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang penulisan ya harusnya kita menulis, bukan mendengar, bukan membaca ya. Kalau penulisannya harusnya kita menulis, bukan membaca dan mendengar. Saya coba buat rangkumannya saja yang superficial nanti insya Allah saya sih harapkan mungkin selepas dari workshop ini kita bisa buat mungkin pertemuan berkala baik offline atau online. Saya sangat membuka diri mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman sudah punya naskah, sudah banyak pengalaman kasus kelolosan yang sayang sekali kalau tidak dipublikasikan. Saya ingin share slide pertama. Sampai sudah kelihatan Mas Daniel. Untuk sampai saat ini belum selesai. Saya coba share ulang ya. Ya, Ya, sementara proses. sampai sudah masuk. Ya, sudah masuk sensei. Oke, yang pertama mencari keunikan kasus luka ya. Jadi teman-teman sebenarnya kita dalam bekerja ya merawat pasien, insya Allah selalu ada hal yang unik.
dari pasien yang kita kelola. Cuma mungkin karena kita terjebak kesibukan kita sehingga kita kadang mengabaikan satu keunikan yang sangat berpotensi untuk menjadi sebuah tulisan. Saya coba urai. Yang pertama, sebentar ada kuis ya terkait dengan data esensial. Kemudian ini standar dalam asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Pada setiap dimensi asuhan keperawatan, sebenarnya kita bisa menggali dan menemukan keunikan atas kasus yang kita kelola. Baik itu data demografi, riwayat kesehatan dan riwayat luka, proses perawatan yang telah kita kerjakan, evaluasi penyembuhan, dan apa saja keunikan kasus. Sebagai pengantar, sebagai perawat tentunya kerangka kerja kita adalah ASCAP, dan ASCAP pintu gerbang pertamanya adalah pengkajian. Pengkajian sama-sama kita ketahui ada data subjektif dan ada data objektif. Kelengkapan data itu tentunya akan memberikan informasi menyeluruh. Jadi mengapa kita sulit untuk melaporkan kasus kita? Mungkin salah satu kendala utamanya teman-teman sekalian adalah minimnya data, atau data kita tidak lengkap, atau data kita ada yang ompong, ya, atau data kita pincang. Di sini kendala utama, ya. Kenapa? Mungkin karena keterbatasan waktu, tidak sempat lagi melengkapi status pasien. Baiklah, saya mulai untuk stimulus dulu teman-teman. Silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira kalau kita mau buat format pengkajian, dalam hal ini pengkajian luka, data demografi apa yang paling penting untuk ditanyakan kepada pasien? Silakan. Kalau kita mau buat, ya anggaplah teman-teman akan buat klinik luka atau akan merintis praktek perawatan luka. Dan teman-teman mau membuat format pengkajian. Khusus data demografi, kira-kira apa yang paling penting untuk ditanyakan? Ya, oke. Ditunggu jawabannya di kolom chat. Saya tunggu 2 jam. Saya standby. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan dituliskan ya. Jumlah, sudah ada ya. Jurnal kasus luka di luka. Dan Bu Endang sudah ada ya, jumlah kasus luka. Ini data demografi dulu, Bu. Data demografi. Belum data luka. Yang saya tanyakan data demografi. Misalnya, apakah sudah menikah, ya? Apakah Belum. janda, ya? Apakah duda? Data demografi apa yang penting terkait dengan luka? Belum ke lukanya. Silakan teman-teman. Oke. Mas Indah, Mas Bese sudah jawab, Pak Agus sudah, ya. Pak Hasdi mana jawabannya? Dirga ditunggu. Andi Min Hajudin, Pak Suirman. Demografi. 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 Silakan. Tentunya semakin banyak data yang kita tanyakan kepada pasien, ya, maka informasi kita semakin kaya, ya. Ini dari Dirga ada ya, tinggal bersama siapa, faktor sosial, faktor ekonomi, usia, jenis kelamin, suku, pekerjaan. Oke, terima kasih Andi Minhajuddin dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Hidayatullah. Usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, pekerjaan. Oke. Kalau Mas Daniel, kira-kira apa yang penting, Mas Daniel? Tabe, sambil kita menunggu jawaban peserta. Inisial, usia, jenis kelamin, lokasi, alamat ya. Ya,
ekonomi, apa ya, kalau ekonominya ya, pekerjaan, pendapatan, pekerjaannya ya, penghasilan. pendapatan, Ya, keluarga, oke, kemudian sip, pekerjaan dari keluarganya juga, karena oke, biasanya juga berpengaruh, mhm, oke. ya, riwayat Nah, ini ada, penyakit. mhm, ya. Oke, ini ada juga ya jawaban eh, identitas, umur, berat badan, pola hidup, eh, ya, riwayat penyakit. Oke, terima kasih banyak teman-teman jawabannya. Ini poin diskusi buat kita semua. Oke, saya buka ya. Next. Ya, kalau saya data beberapa data penting yang saya tanyakan ke pasien ya, sama dengan teman-teman, usia tentunya ya. Kemudian jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kita tidak perlu tanyakan ya, cukup dilihat saja ya jenis kelaminnya. Kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, status perkawinan juga itu penting. Nah, dari dua contoh data demografi ini di atas teman-teman, sebenarnya kita sudah, halo? ya, Oke, tunggu. Tunggu, Ders. Ya, dari dua data demografi ini, sebenarnya kita sudah bisa menangkap beberapa keunikan. Ya, kira-kira teman-teman ada yang bisa komen dari dua ini ada tidak keunikan kasus yang diangkat dari data demografi? Apakah usianya yang unik? Apakah jenis kelaminnya? Silakan dicek. Ya, hadiahnya iPhone 3 pintu dari Epitelsal. tadi sudah ada dapat hadiah pertama tadi Sensei, Ya, dapat ya, ya. tumbler, karena pertama Ini kali masuk. berapa lusin ini hadiah yang disiapkan? Banyak Sensei, ada baju, ada voucher, Voucher listrik setengah tahun. voucher senilai 200.000 Sensei. Mungkin Nosinda bisa dapat karena memiliki senyum yang indah. Ayo teman-teman, mohon komennya. Ada tidak yang bisa menemukan keunikan dari kasus ini? Ini kita lihat data demografinya saja. Kita tidak usah banyak berteori ya, kita banyak berpikir bersama saja. Ya. Kalau tidak ada yang saya yang jawab, hadiahnya untuk saya. Jawabannya banyak di kolom chat Sensei. Oh, astagfirullah. Mohon maaf, saya tidak melihat. Oh iya, sorry. Suku dan status perkawin. Mana. Pekerjaan perkawinan, pekerjaan. Iya, oke, sip. Oke. Kalau dari sini, data demografi tentunya bisa menjadi sebuah keunikan. Uh, Kalau yang kasus pertama, mungkin saya bisa buat judul Living Alone with a Chronic Wound. Kenapa? Karena dia seorang janda ya, tanpa pasangan, tanpa dukungan keluarga. Ini kita bisa explore bagaimana dia di rumah dengan lukanya, bagaimana dia untuk datang ke klinik, ya, apa yang memotivasi dia untuk tetap datang, apa yang menghambat dia untuk datang. Tinggal dieksplor saja secara kualitatif, ditanya, jadi 1-2 paragraf selesai teman-teman sekalian. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga unik kan, karena pasiennya adalah perawat, ya. Jadi kenapa kita tidak membuat judul ketika perawat menjadi pasien? Titik dua, laporan kasus. Selesai. Jadi laporan kasus sebenarnya itu adalah kasta terbawah dalam evidence penulisan. Ya, kan ada beberapa desain penelitian ya. Ada laporan kasus, ada cross-seksional, ada RCT, ada systematic review, dan seterusnya. Laporan kasus itu paling bawah. Tetapi banyak juga jurnal-jurnal internasional yang menerima laporan kasus. Tinggal bagaimana kita meramunya. Nah, kita bergeser lagi, teman-teman. Tadi kan data demografi. Sekarang kita masuk riwayat kesehatan. Ya, kalau riwayat kesehatan, kira-kira apa yang penting untuk ditanyakan? Maaf, riwayat luka. Tiga
hal terkait riwayat luka, apa yang penting untuk ditanyakan? Silakan teman-teman, ditunggu partisipasinya di kolom chat. Ya, dari Naksir tadi ya, perkawinan janji, huruf, kawinan. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Kalau kita membuat format pengkajian, riwayat luka, apa yang penting ditanyakan? Apakah sudah pakai salep atau belum? Ya, misalnya. Kita Harjati Basri. Oke, pengobatan yang dilakukan sebelumnya ya. Oke, makasih. Sarif, makasih. Sudah berapa lama lukanya? Oke. Apa ada penyakit lain? Obat apa yang sudah diberikan? Oke. Sepakat. Ya. Riwayat penyakit, pola hidup, aktivitas, Nas Indah, onset, penyebab, terapi apa yang sudah didapatkan, Muhammad Pausan, ya ini banyak sekali jawabannya. Oke, terima kasih banyak jawabannya teman-teman. Oke, dari Agus Salim, penyebab sudah berapa lama pengobatan, sepakat ya. Oke. Oke. Ya, sip. Terima kasih banyak. Saya buka. Ini. Ya, contoh, kalau di status saya, 3 hal, ya, yang kita tanyakan onset, ya, kapan terjadinya, ya. Oke, jadi luka terjadi sekitar 1 minggu lalu. Penyebabnya apa? Gatal atau memerah, atau tiba-tiba bengkak. Apa yang dia lakukan pasien sebelumnya? Disiram dengan air hangat. Nah, muncul ini menjadi satu persoalan, kan? Ini kan lagi bisa diangkat jadi laporan kasus di tabur kunyit. Kita lihat kasus kedua. Kejadian kurang lebih 1 pekan lalu, bengkak melepuh. Sebelumnya pasien masuk rumah sakit karena gula darah tinggi, kemudian kedua kakinya diuap menggunakan air panas. Jadi air hangat, air panas muncul dia sebagai perawatan sebelumnya. Nah, ini bisa kita angkat menjadi sebuah judul yang menarik, teman-teman. Jadi apalagi kalau kita punya kasus-kasus yang serupa, misalnya 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus, wah ini bagus sekali. Semakin kuat dia untuk kita tulis. Ya, oke. Kalau saya coba menawarkan judul air panas, malpraktek dalam perawatan luka, titik 2, laporan kasus. Ya, selesai. Tunggu dulu. Ini bisa orang salah paham dalam perawatan luka mandiri. Ya, saya tambahkan dalam perawatan luka mandiri. Kenapa? Karena yang melakukan menyiram air panas adalah pasien sendiri. Oke? Nah, oke. Terima kasih jawabannya, Mir Sultan. Kemudian ini riwayat luka juga menarik. Di sini ada kasus di mana riwayat lukanya 10 bulan. Ya. Nah, ini 10 bulan. Ini hampir 1 tahun tertusuk paku. Nah, muncul lagi dicuci dengan air hangat. Ya. Padahal dia sudah pernah luka kaki diabetes sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi ini bukan lagi luka pertama. Artinya kalau kita eksplor ini, teman-teman, pasien tidak menjadikan luka pertama sebagai pembelajaran. Dan seringkali kita temukan di klinik begitu ya. Pasien sebenarnya sudah alumni luka sebelumnya, ya, tapi tidak ada perubahan sikap dan perilaku. Masih terlambat mengambil keputusan. Maka mungkin saya bisa buat judul atas kasus ini, delay to decide, delay to heal, case report. Salah satu ciri khas teman-teman kalau mau tulis laporan kasus, biasanya kita pakai titik 2, laporan kasus. Titik 2, case report. Titik 2, case series, dan seterusnya. Ya, kuis lagi, mohon maaf ya. Tidak banyak kuisnya, ini yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke aspek ya, riwayat perawatan luka. Mirip-mirip dengan tadi ya. Kalau yang tadi riwayat lukanya ya, proses lukanya. Kalau riwayat perawatan luka ya terkait mungkin dia sudah pernah ke klinik atau puskesmas atau ke dukun, itu bisa muncul di sini. Di situ bedanya. Ya, dari Siti Hardianti pengobatan untuk luka, oke, apakah dia sudah konsumsi analgetik,
kemudian antibiotik, bagaimana dengan glikemik kontrolnya, itu sama. Ya. Oke. Terima kasih. Saya buka. Ya. Sorry ya. Oke. Nah, ini perawatan sebelumnya, pasien ini dia taburi dengan kunyit ya, secara mandiri. Nah, memang dalam konteks perawatan luka teman-teman, bahan-bahan alamiah seperti madu, kunyit dan seterusnya memang sudah dilaporkan evidensinya ya, sudah ada bukti-bukti penelitian. Persoalannya adalah cara penggunaannya. Disitulah bisa terjadi potensi masalah. Jadi bahan alamiah yang digunakan memang memiliki efek terapeutik, tetapi mungkin caranya yang keliru ya. Maka kalau dari sini mungkin kita bisa ajukan judul kasusnya penggunaan kunyit secara mandiri oleh pasien. Judul kita angkat jadi laporkan kasus. Misalnya, kenapa sih pasien cenderung menggunakan air hangat? Maka kita bisa angkat judul persepsi pasien menggunakan air hangat dalam perawatan luka. Jadi dari judul-judul yang saya perlihatkan kepada teman-teman tadi, usahakan menggunakan bahasa-bahasa apa ya, yang menyentil dalam tanda kutip. Jangan gunakan bahasa yang terlalu formal atau standar. Misalnya, asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan luka kaki diabetes, Wagner 2, keperawatan pasien menggunakan hidrokoloid, ya, titik 2, laporan kasus. Oke. Ada yang salah, ada informasinya bahwa di situ kita menggunakan hidrokoloid, tetapi di mana letak keunikan kasus ini? Apakah penyebab lukanya? Apakah proses lukanya? Apakah komorbidnya? Ya, dan seterusnya. Ya, terima kasih banyak jawabannya, Mas Bahtri, adiknya Hairudin dan Sultan. Nanti Mas Daniel minta tolong jawaban ini di kolom chat, bisa kita save di. Iya. Siap, Ya, Sensei. ya, Jadi makasih. tadi yang kuisnya tadi siapa yang paling aktif Sensei yang bisa diberikan hadiah? Oke, sebentar. Saya serahkan sama kita yang memutuskan. Oh, siap. Siap, Sensei. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah lihat sumber keunikan kasus pada data demografi, pada riwayat luka, pada riwayat perawatan. Keunikan kasus juga kita bisa eksplor dalam konteks lain. Misalnya DO, ya. Misalnya DO. Kenapa pasien ini DO? Kumpulkan. Kalau kita punya pasien luka kaki diabetes, ada mungkin 5-6 orang yang DO, hanya datang satu kali dirawat, ya. Kumpulkan. Jadi kasus yang serupa sifatnya, karakternya bisa kita kumpulkan. Apa akar masalahnya? Angkat lagi tentang DO. Ya, contoh 2 kasus ini dia hanya satu kali berawat. Nah, ini juga pasti hanya satu kali berawat. Ini DO. Ketemu dengan ini, ya. Ini DO, ya. Yang jelas 2 pasien ini DO bukan karena menggunakan epitel salve ya, karena persoalan lain. Nah, yang lainnya adalah teman-teman, tadi menarik itu tantangannya dari panitia. Apa jepret-jepret berhadiah ya? Oke. Nah, begini, saya melihat salah satu juga kekurangan kita, kebiasaannya ini kebiasaan, karena kalau kita rawat luka, biasanya kan setiap kunjungan yang mengambil foto itu orang yang berbeda. Di situ masalah pertama. Dan juga menggunakan kamera yang berbeda. Sebagai akibatnya, posisi pengambilan foto itu dia akan gado-gado, ya, macam-macam, tidak konsisten. Di arah sudut pengambilan cahaya seterusnya. Di sini tantangan kita kalau mau bikin laporan kasus, maka saya sarankan kepada teman-teman, usahakan dulu membuat standar pengambilan gambar. Standar pengambilan gambar, sehingga kalau kita sudah presentasikan dalam bentuk timeline, ini enak observasinya, ya,
Yang pertama, usahakan kaki kalau dia luka diabetes, tapi misalnya menghalangi objek ambil foto. Ya, posisi ntar juga konsisten. Oke, ini dulu. Nah, kalau sudah begini, enak sekali kita evaluasi. Kemudian tinggal kita baca. Misalnya di sini kami menggunakan skor diabetic foot ulcer assessment scale. Ya, ada 4 kali observasi. Kita lihat grafiknya datar, flat. Jadi ini luka stagnan. Maka luka stagnan itu juga menarik untuk kita laporkan. Jadi teman-teman nanti mindsetnya jangan laporan kasus itu hanya untuk luka-luka yang sembuh. Harus luka yang sembuh. Luka yang memburuk itu menarik juga. Ya, cuma memang di sini hati-hati ya, karena ini kaitannya dengan penggunaan salep. Jangan sampai ada kesan bahwa setelah menggunakan salep dia memburuk. Itu kan termasuk luka yang stagnan di sini. Ya, ini menarik bagi pembaca. Nah, saya bergeser ke status memburuk. Teman-teman kalau lihat foto ini, memang kesannya memburuk. Ya, kenapa? Karena pasien kunjungan pertama dia belum datang di puncak luka. Lukanya masih fase tenang, ya, masih fase tenang. Ya, dalam perawatan luka kan kita menggunakan pendekatan wound bed preparation. Ya, kita atau lisis sampai terbuka, terekspos. Kalau kita lihat grafik, memang meningkat. Pasien dan keluarga itu bisa saja menganggap ini memburuk. Tapi kita perawat luka kan sebenarnya ini bagian dari proses wound bed preparation. Memang dia harus terbuka sehingga semua slough keluar bersih, baru granulasi bisa naik. Nah, ini menarik untuk kita jadikan studi kasus. Ya. Apalagi kalau luka yang membaik, ya, yang grafiknya turun, skor devasnya turun, ini sangat baik untuk kita publikasikan. Ya, oke. Tidak harus sampai epitel, karena biasa juga kan sulit sekali di klinis kita dapat pasien yang epitel. Ya, biasanya kalau sudah dekat-dekat epitel, pasien sudah pulang kampung. Ya. Oke. Saya pernah evaluasi kinerja klinik 2021-2022 dan menemukan fakta. Mudah-mudahan ini hanya ada di saya ya, tapi saya kira ini fenomena kita bersama ya teman-teman, bahwa drop out pasien itu kan tinggi sekali ya. Ini yang biru, drop out pasien tinggi sekali. Nah, dari sini saja warna-warna yang berbeda teman-teman, ini sudah bisa menjadi ide untuk laporan kasus. Kenapa ada pasien yang memilih route sendiri? Kenapa ada pasien yang ADO? Ya, kenapa pasien kita rujuk? Dan apakah ketika kita rujuk dia memang mau ke rumah sakit atau tidak? Pasien yang sembuh juga menarik untuk kita angkat. Apalagi yang kesembuhannya 6 bulan, 7 bulan. Kenapa pasien bertahan mau dirawat sampai sembuh? Ya, ini semua menarik untuk kita jadikan judul. Oke? Jadi teman-teman sekalian, saya mencoba memperlihatkan kepada teman-teman bahwa membuat laporan kasus itu bisa kita angkat pada dimensi apa saja. Mau pengkajiannya, mau demografinya, mau proses perawatannya, mau DO-nya, mau evaluasinya, banyak sekali. Ya, oke. Teknik pengkajian juga, ya, ini bisa menjadi ide laporan kasus. Bagaimana sih sebenarnya mengukur panjang dan lebar luka, apalagi luka kaki diabetes yang morfologinya bukan 2 dimensi, dia 3 dimensi, apalagi yang punya multi ulcer, ada 3 titik luka yang terkoneksi satu sama lain. Ini kan mungkin teman-teman punya pengalaman. Kalau di praktek saya punya ide inovasi begini cara mengukurnya. Ya. Jadi teknik-teknik inovasi teman-teman di klinik itu bisa diangkat jadi laporan kasus. Ya, misalnya teman-teman sudah berapa tahun menggunakan air mineral, ada tidak komplain, ada tidak komplikasi, ya sudah angkat saja laporan kasus. Ya. Kemudian, nah kelemahan laporan kasus teman-teman sekalian adalah minimnya sampel.
Karena laporan kasus itu kan biasanya dia hanya satu pasien. Oleh karena itu, laporan kasus harus punya kekuatan untuk mengimbangi. Beda dengan penelitian original, kita punya 50 pasien, 70 pasien, tapi laporan kasus kan kita hanya punya satu pasien. Maka untuk menyeimbangkan kasus ini, maka teman-teman harus berusaha memperkaya data. Memperkaya data. Ya, misalnya ada data monofilamen, ada data Doppler, ada data oximetri, ada data suhu permukaan, ada data underminingnya. Usahakan kita menambah instrumen-instrumen pengkajian. Mungkin teman-teman belum mampu untuk beli instrumen alat diagnostik, ya perbanyak saja mungkin instrumen-instrumen penunjang, misalnya data quality of life, instrumen nyeri, ya, instrumen kenyamanan, instrumen kepuasan, itu saja yang diperkaya. Sehingga sajian data tadi laporan kasus itu penuh dengan perspektif, new insight. Jadi kita memberikan new insight kepada calon pembaca kita. Dan yakin dan percaya teman-teman, kasus-kasus yang ada di kita di Indonesia sangat menarik. Sangat menarik. Tidak kalah jauh menarik dibanding kasus-kasus yang ada di Eropa, di Jepang, dan seterusnya. Ya. Kemarin ada mahasiswa Belanda 3 orang praktek di sini, itu kami perlihatkan kasus-kasus dan mereka geleng-geleng kepala, tidak melihat kasus tersebut. Begitu teman-teman perawat dari Jepang waktu kunjungan ke sini, kami perlihatkan kasus-kasus yang ada di kita dan mereka tidak pernah melihat kasus seperti itu. Jadi kasus-kasus yang ada di kita di Indonesia itu sangat apa ya, sangat menarik untuk kita segera publikasikan agar praktisi perawat luka di negara lain itu paham ya atas proses yang kita lakukan. Oke, sebagai penutup PPT pertama ini, laporan kasus tujuan utamanya memberikan keunikan informasi dan keunikan informasi itu bisa didapatkan di pengkajian, di perawatan, hingga evaluasi penyembuhan luka. Oleh karena itu, teman-teman harus memperkaya informasinya dengan asesmen yang komprehensif. Ya. Optimalkan data subjektif, maksimalkan data objektif, bukan hanya dari pasien, termasuk dari keluarga. Saya kira ini dari saya, mungkin ada yang ingin didiskusikan sebelum saya bergeser ke slide sebelumnya, atau teman-teman ada yang ingin share pengalaman, silahkan. Oke, terima kasih banyak Sensei Saldi ya. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah materi pertama ya, masih ada materi selanjutnya. Teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan pengalaman, Ya. pertanyaan dari Bapak Ibu silakan. Ya. Kita tunggu 2 jam ya, 2 jam. 5 menit saja Sensei ya. Ya. Mas Daniel sudah berapa lama jadi perawat luka? 2000, mau 6 tahun Sensei. Alhamdulillah. Oke, mau 6 tahun. Selama 6 tahun, kasus apa yang paling unik? Saya ingat Mas Daniel. Venous ulcer sama arteri ulcer Sensei. Pressure ulcer kenapa unik? Di mana letak keunikannya? Nyerinya, kemudian lukanya lama sembuh. Kalau arteri ulcer uniknya dan astagfirullah, saya pernah membatalkan luka arteri ulcer karena belum waktu itu belum ketidaktahuan saya tentang arteri ulcer. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau share pengalaman? Mas Hardianti mungkin, Siti Hardianti Bastri, ada pengalaman perawat luka yang mengesankan? Silakan. Mungkin karena baunya atau apanya. Silakan Kak Beseka, saya persilakan. Siapa dulu? Kak Beseka lagi resen. Mas Eka, silakan. Ya, video on please untuk memastikan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Salam Nars, warahmatullahi kita wabarakatuh. Ya. off kamera. Ini tadi kan ada yang materi terakhir ya, artinya case-nya kalau misalnya kayak sampelnya kurang. Nah, ini mungkin Narsaldi sudah tahu ya yang kemarin yang Ya. kasus yang sistemik itu. Apakah itu bisa dibuat kasus karena itu baru satu. Kasusnya baru satu tapi itu saya anggap sangat unik dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat riweh begitu ya. Artinya sampai-sampai pasiennya dirujuk ke Jakarta tapi ujung-ujungnya ya pakai perawatan luka yang dari kita juga begitu. Ya. Bisa tidak nurse yang itu saja yang dibuat case tadinya? Yang kemarin yang fotonya nurse. Iya, bisa sekali. Ya, halo. Ya. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya. Bisa sekali, nurse. Tinggal kita urai. Yang pertama kita urai histori lukanya, ya. Kalau memang datanya belum lengkap, mudah-mudahan pasiennya atau keluarga masih bisa dihubungi. Histori lukanya dulu sebelum ketemu dengan kita lengkapi. Kemudian setelah ketemu dengan kita, kemudian kan dia dirujuk di Jakarta, ya kan? Iya, nurse. Di Jakarta telah menjalani perawatan apa? Dan di Jakarta dia statusnya pulang paksa kembali ke Makassar atau memang sudah selesai perawatan. Kemudian kan bergeser lagi ke kita ya sama Nas Eka, apalagi perawatan yang kita lakukan. Nah, sekarang ada satu keuntungan atas kasus tak ini karena minimal pasien punya 3 pengalaman. Ini menarik ini. Pengalaman sebelum dirawat oleh tenaga kesehatan. Ya, misalnya dirawat di kampung. Dukung dulu. Kedukung ya, dulu. Itu kan ada. Ya, itu kan ada. Menarik ini. Ya. Kemudian pengalaman kedua ketika dia di Jakarta. Pengalaman ketiga ketika dia dengan perawat luka dalam hari ini Nas BC. Nah, sudah. Tinggal itu kita sajikan. Dan tentunya kita asertif ya, bukan mau membandingkan perawatan kita dengan perawatan apa. Kita fokus penekanan kita pada persepsi dan pengalaman pasien. Karena kita hati-hati juga di sini, jangan sampai ada institusi yang tersinggung dalam tanda kutip. Mudah-mudahan terjawab Nars Eka. Siap, Nars, siap. Mohon bantuannya nanti, Nars. Calon juara kasus Eka ini. Ya, makasih Nars Calon tadi. juara di CINU nanti ini kasusnya. Ya, ditunggu publikasinya Nars Eka supaya bisa sederhana. Siap, insya Allah. Masih bisa satu sensei sebelum kita lanjut, ada Pak Dian Adriansa. Silakan, Mas Dian ya. Silakan. Pak Dian ya. Mohon maaf, bisa di-unmute. Belum aktif. Bisa di-unmute, host. Bisa di-unmute dulu, host. Ya, oke, silakan. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinar, saya ingin bertanya mengenai ini. Pengalaman saya merawat pasien dengan luka dekubitus. Kebetulan pasien itu didiagnosa juga dengan stroke. Dengan tambah masalahnya juga masalah hipoalbumin. Nah, saya sangat terkendala dalam merawat pasien ini karena pada saat dirawat eksudatnya terlalu banyak karena cairan cairan lukanya terlalu banyak, nurse, karena kan albuminnya rendah. Padahal pasiennya ini sudah diberikan kapsul pip albumin 3 kali 2 sehari, 3 kali 2. Tapi albumnya tetap tidak naik-naik dan malah lukanya semakin basah. Jadi apakah ada topikal khusus yang bisa diberikan yang dapat membantu sehingga dapat mengontrol cairan selain dari POM dan absorban yang lain? Karena saya sudah menggunakan absorban tapi tetap masih sangat banyak sekali, bahkan biasa sampai 2 kali sehari baru diganti dressingnya, nurse. Oke, terima kasih banyak Pak Dian ya. Bagaimana saya sesali apakah ini kita pertanyaannya ya kasusnya menarik karena pasien dekubitus dengan
komorbid yang kompleks termasuk dengan hipoalbumin. Ya, konteks laporan kasus ini insya Allah bisa kita angkat sebagai laporan kasus. Tantangannya adalah di mikronutrisi, dalam hal ini hipoalbumin. Ya, bagusnya kalau kita punya data level albuminnya berapa kali, kemudian berimplikasi ke dalam karakteristik luka di mana terjadi transudasi cairan berdampak pada produksi eksesif eksudat yang berlebihan, sudah jadi satu judul. Nah, kadang tantangannya kita sebagai perawat di klinik, kita sudah aplikasikan form, ya. Form yang pertama masalahnya kan tentunya hal, ya, yang terbatas. Nah, mungkin di sini kita bisa menawarkan pasien, bagaimana kalau saya gunakan pembalut? Ya. Bagaimana kalau saya gunakan pembalut untuk menekan kos? Ya, tentunya tetap melindungi tepi luka, ya. Untuk manajemen eksudat yang sangat banyak kan ada vakum, ya, MPWT, ya. Cuma itu kan lebih mahal. Jadi benefit itu berbanding dengan biaya. Kalau mau keuntungan yang lebih besar terhadap proses perawatan luka, tentunya kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan terjawab, Dian. Sukses ya. Ya. Oke. Berikutnya kita lanjut di materi kedua ya. Ya. Kita lanjut materi kedua. Tunggu dulu. Ya, yang kedua, ini kan ceritanya kita mau menulis, teman-teman. Ya, di sini sudah banyak senior di sini ya. Oke. Ya. Kita kan mau menulis, maka kita harus dulu mencari tahu caranya menelusuri sitasi dan membuat laporan kasus. Ya, oke. Ada 6 poin prinsip dasar tulisan ilmiah. Mencari artikel untuk mensitasi itu di mana, ya. Strategi mencari artikel bagaimana, tips menulis paragraf, aspek penting dalam artikel, dan contoh lampiran gambar dan tabel. Teman-teman sekalian, menulis dan meneliti adalah dua hal yang berbeda, tetapi seperti dua keping mata logam ya, saling berkaitan ya. Untuk publikasi laporan kasus, kita dibutuhkan kecakapan menulis dan keahlian meneliti. Ya. Nah, unit terkecil dari tulisan tentunya adalah huruf. Sehingga kesalahan pertama kita adalah kesalahan huruf. Ya, misalnya di sini saya kasih contoh, di Indonesia, harusnya kan di Indonesia, kapital. Pakar masker, harusnya kan pakai masker. Jadi kesalahan-kesalahan kita dalam menulis itu mulai dari level huruf. Setelah itu ada kesalahan pemilihan kata, kesalahan dalam menyusun kalimat, kemudian tidak efektifnya paragraf. Ini yang harus kita identifikasi sehingga kita bisa menghasilkan tulisan yang baik, dalam hal ini laporan kasus. Oleh karena itu teman-teman, langkah pertama mohon teliti dalam menulis. Ya, ini bisa kita minta bantuan sama teman-teman yang lain. Apa bedanya tulisan ilmiah dengan non ilmiah? Ini sudah saya sampaikan di mana-mana, ya. Kalau tulisan non ilmiah teman-teman, dia tidak punya sitasi. Sedangkan tulisan ilmiah dia punya sitasi. Contoh pada paragraf ini yang warna kuning ini sitasi. Ya, ada berapa ini? Ada 4 sitasi. Teman-teman kalau mau membuat laporan kasus, nanti harusnya kalimat teman-teman didukung oleh sitasi. Ya. Ini sorry. Kenapa pindah di terima kasih? Maaf. Ya. Oke, jadi tulisan ilmiah kita bersifat objektif dan pernyataan atau kalimat yang kita susun atau argumen yang kita bangun itu punya dalil atau sitasi. Pertanyaan berikutnya, Pak, di mana saya cari artikel untuk saya sitasi? Oke, kita bisa cari di
Scopus, cuma ini kan batas ya, tidak ada akses. Maka kita bisa ke rekomendasi yang kedua, DOATS, ya, Directory Open Access. Teman-teman bisa download gratis ya, yang di DOATS. EBSCO, PubMed juga beberapa ada gratis dan seterusnya. Rekomendasi yang ketiga itu misalnya di Google Scholar, ini teman-teman familiar. Kemudian di Indonesia Publication Index ada juga portal Garuda. Oke. Kalau saya secara pribadi pilihan pertama saya adalah PubMed. Ya. Jadi ada banyak pilihan database, teman-teman harus bisa mengenali platform ini karena setiap database ini punya cara pencarian yang berbeda-beda, ya. Nah, sekarang saya mau menulis, anggaplah teman-teman mau menulis satu paragraf, ya. Misalnya masalah terkait luka kaki diabetes. Usahakan setiap teman-teman menulis, pada setiap paragraf teman-teman tentukan dulu pokok bahasa. Kalau teman-teman tidak membuat pokok bahasa, teman-teman tidak punya arah untuk menulis. Oke, anggaplah saya mau menulis latar belakang. Latar belakang kalau laporan kasus, kita buat simple saja teman-teman sekalian. Cukup buat 3 paragraf. Paragraf 1, masalah luka kaki diabetes. Paragraf 2, balutan luka kaki diabetes. Paragraf 3, urgensi terapi alternatif dalam perawatan luka kaki diabetes. Buat begini saja. Ya. Begini. Nanti teman-teman rumuskan kata kunci pencarian. Ini saya kasih contoh. Untuk masalah luka kaki diabetes, saya buat kata kunci pencarian. Masalah, kemudian N. N ini boolean, teman-teman. Ya. Jadi boolean itu ada N, ada boolean OR, ada boolean NOT. Teman-teman sudah harus familiar dengan ini. Karena ini yang membantu mengefektifkan pencarian kita. Oke. Masalah N, luka kaki diabetes. Kenapa saya pakai OR? Karena saya mau mencari yang berbahasa Indonesia, termasuk yang menggunakan istilah diabetic foot ulcer. Ya. Contoh kedua, saya mau cari artikel tentang balutan perawatan luka kaki diabetes. Maka saya bisa gunakan kata dressing or balutan, N, luka kaki diabetes, or diabetic foot ulcers. Ya. Yang ketiga, saya membuat tulisan paragraf urgensi penggunaan terapi alternatif dalam perawatan luka kaki diabetes. Maka saya akan kata pencarian terapi alternatif or terapi komplementer and luka kaki diabetes or diabetic foot ulcer. Teman-teman, saya tadi coba simulasi supaya teman-teman tidak bingung. Saya simulasi di Google Scholar. Saya buka dulu. Tunggu ya, masih loading. Oke, mohon maaf. Ya, ini masih loading. Bandwidth-nya lemah. Oke. Nah, saya paste tadi kata pencarian saya yang digunakan boleh. Nah, coba lihat teman-teman ya. Ini saya dapat 182. Ini ciri khas pencarian yang bagus. Kenapa? Karena hasil yang kita cari betul-betul efektif, betul-betul sedikit. Kelihatan ya? Coba kalau saya tidak pakai boolean, saya kasih begini. Saya begini teman-teman ya. Nah, terapi alternatif
perawatan luka kaki diabetes. Ini kan 182 tadi ya. Kita coba tidak pakai boolean. Nah, kita dapat 6.000. Dia lebih besar ya, lebih besar. Dan ini kan tidak mungkin kita baca semua, ya. Oke, itu keuntungannya kalau kita pakai boolean. Saya kasih simulasi lagi teman-teman. Pengkajian dan luka bakar, ya. Ini pakai boolean. Ini kita dapat 6.300. Ya, dia spesifik. Ya. Isinya ini dia pengkajian luka bakar. Ya. Misalnya lagi pengkajian nyeri pada luka, ya. Kita dapat 13.000. Nah, ini bisa kita kasih spesifik lagi, misalnya luka bakar, ya. Ini dia sisa 2.000, ya. Jadi boolean ini membantu kita untuk mendapatkan hasil yang efektif. 2.980. Oke. Berikutnya saya kembali ke PPT. Oke. Nah, apa itu boolean, teman-teman sekalian? Ya. Boolean itu adalah kalimat perintah kepada mesin pencari. Kalau kita gunakan n, maka kita minta carikan saya artikel yang mengandung kata prevalence dan diabetic foot ulcer. Kalau kita pakai or, ini kalimat perintah kepada mesin pencari supaya mencarikan kita kata yang mengandung prevalence atau incidence. Ya, bisa hanya satu, prevalence atau incidence. Tidak harus kedua-duanya. Kalau ini yang di atas, kalau N, harus kedua istilah ini ada pada artikel. Kalau or, salah satunya saja. Kalau kita pakai not, itu artinya tidak. Jadi kita meminta kepada mesin pencari, carikan saya artikel tentang leg ulcer, tapi bukan arterial ulcer. Sehingga kalau ada artikel atau laporan kasus yang menggunakan kata arterial ulcer, itu kita tidak diberikan oleh Google atau PubMed dan database lainnya. Mudah-mudahan teman-teman pahami di sini. Ada teknik lagi yang mudah, teman-teman pakai simbol bintang. Simbol matematika, simbol bintang. Misalnya, kita mau mencari kata develop, develops, development, maka tidak usah ketik semua. Cukup tulis devel tanda bintang. Maka apapun yang diawali dengan kata devel, maka kita akan dapatkan. Atau teman-teman mau cari kata nursing, nurse atau nurse, maka teman-teman cukup tulis nurse, kemudian kasih tanda bintang. Jadi tidak usah diketik tiga-tiganya ini. Ini supaya efektif karena sudah terwakili oleh kata bintang. Ya, oke. Dalam mencari artikel, teman-teman, untuk menunjang kita dalam menulis laporan kasus, sering sekali terjadi kesalahan. Misalnya, menerjemahkan kalimat Indonesia ke Inggris baru mencari. Ini salah. Kemudian mencari kalimat bukan kata pencarian. Jadi madu dalam perawatan luka dekubitus. Ini yang langsung di copy paste di mesin pencari. Ini tidak tepat. Harusnya pakai boolean. Atau kasih masuk kata yang tidak baku, bukan medical term. Misalnya pasien sugar level. Ini bukan istilah baku. Masalah lainnya adalah salah tulis, typing error, anxiety. Makanya biasa hasil pencariannya teman-teman 0. Ya. Oke. Nah, ini tidak memaksimalkan boolean. Boolean itu terasa kalau misalnya kita mau cari artikel tentang dekubitus. Ingat teman-teman, dekubitus kan banyak sekali istilahnya ya. Ada pressure ulcer, pressure injury, dekubitus, bed sore. Maka teman-teman gunakan kata or, boolean or. Ya. Oke. Berikutnya,
anggaplah teman-teman sudah mendapatkan artikel yang teman-teman mau kutip. Nah, teman-teman yang pertama harus kenali atribut-atributnya, jenis artikelnya. Oh, ini original artikel. Ada yang letter to editor, ada yang case report. Kemudian ini judul. Kemudian ini nama penulis. Kemudian ini nama jurnal. Ini halaman. Kemudian ini nomor BOI, ini nama penerbit. Kenapa kita harus kenali ini? Karena ini nanti dibutuhkan pada saat kita mau tulis daftar pustaka. Ya, nanti teman-teman meskipun pakai Mendeley kan biasanya ada beberapa hasil impornya yang tidak lengkap. Maka teman-teman harus melengkapi secara manual. Contoh kedua ya. Ini nama jurnal singkatannya, ini sampul jurnal, ini penerbit, ini jenis artikel, ini judul, ini penulis, ini afiliasi. Ya, ini yang teman-teman kenali. Sangat penting dalam menulis, terutama untuk menyusun daftar pustaka. Ya, ada lagi kuis ya untuk pengusir rasa ngantuk. Di slide teman-teman lihat ada satu laporan kasus perawatan luka mama, ya mama. Silakan tulis di kolom chat nama jurnal, tahun, volume, isu, penerbitnya, jenis artikel, judul artikel, penulis, dan afiliasi. Oke, waktunya 3 jam dari sekarang. Saya standby. Ya, teman-teman, ini belum ada yang menjawab ya. Dari Nar Sultan, kami masih minim pengetahuan tentang publikasi. Ya, salah. Slide 3 ya, PPT ketiga tentang teknik publikasi. Ya. Berikutnya dari Nas Fitri. Instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur pressure ulcer. Instrumen apa dulu? Instrumen ada 2. Instrumen pengkajian atau instrumen evaluasi. Kalau instrumen pengkajian risiko ada namanya Braden-Scale. Instrumen evaluasi penyembuhan luka ada namanya design tool, ada namanya push ya. Kemudian untuk bisa pakai Braden key ya. Yang spesifik di ISU ada Pak Suryadi pernah kembangkan Surya Sanada Scale ya, masing-masing bagus pertanyaannya ya. Kalau tidak ada yang menjawab ya kita main colek-colek saja ini ya, Mas Daniel. Ya, ya, siapa yang bagus dicolek ini? Sudah masuk Nur Hasdi. Saya juga sementara mengetik. Itu. Padahal baru saya mau colek. Pak Hasdi bagus pilihnya. Terima kasih banyak Pak Hasdi. Ya, ya.
ada tuh yang perawat spesies pangkep. Saya lupa itu. Siapa namanya tuh? Yang biasa Kakak Gagah, Kakak Gagah. Saya coba. kita colek dulu ya. Mana kita Wah, Kakak Gagah? Berdosa kita kalau tidak sensi ini oke, tadi. terima kasih banyak. Ya. Saya ada kuis. Ya, kuis lagi. Ada tidak yang bisa jawab? Informasi apa yang tidak ada di PowerPoint ini, di slide ini? Dari 9 atribut, apa yang tidak ada di sini? Sip, makasih banyak teman-teman jawabannya, partisipasinya. Nama jurnal ada. Ini ya, Jurnal Luka Indonesia. Betul, Mas Sukri. Makasih banyak. Penerbit tidak muncul di sini. Ada lagi yang tidak muncul di sini. Jadi kita harus telusuri di websitenya atau di full text-nya. Ada yang tidak muncul di sini. Sampul jurnal, oke. Tapi sampul jurnal itu tidak dibutuhkan di daftar pustaka. Isu ada, Nas Akbar. Isu ini yang isu ini yang dalam kurung 1. Volume 10 isu 1 tahun 2022 ada. Jenis artikel ada. Bahas di ini, case study ada di sampingnya. Kita lihat ini case study. Ini jenis artikel. Ayo. Oh ada iya, yang tidak ada penerbitnya Isam Cahaya Sensei ya. ini ada. Nama penerbit nanti dilihat di website. Yang tidak ada, oh ya, Emmy, makasih banyak. Nomor doi tidak ada, betul. Ada lagi, Tapi itu nomor doi Sensei, mohon maaf. Digital Objective Identifier. Digital Objective Identifier. Ya. Yang tidak ada di sini, teman-teman, adalah halaman. Ya, halaman berapa ini? Tidak ada. Makasih banyak semua partisipasi aktif, teman-teman, ya. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita menulis? Ini juga sudah banyak saya ungkap di mana-mana ya. Saya kira ini penting sekali. Kalau kita sudah baca artikel, anggaplah saya sudah baca 4 artikel tentang prevalensi luka kaki diabetes di Ghana, Ethiopia, Spanyol, Sudan. Buatkan dulu tabel. Kemudian tabel itu jadikan kalimat ya. Nah, ini bisa untuk mendukung paragraf. Prevalensi DFU di Ghana 11%, Ethiopia, Spanyol, dan Sudan. Ya, dan ini dulu tabel untuk alat bantu. Jangan copy paste dari artikel ke naskah. Kemudian ini saya sering ajar di mahasiswa S1 S2 ya, dan beberapa juga sudah terpapar di sini. Kalau mau menulis paragraf, usahakan bagi 3 merah, kuning, hijau. Hijau itu pokok bahasan. Kemudian yang kuning itu kalimat citasi. Ini yang wajib teman-teman. Kalimat citasi ini harus ada. Ya, inilah yang membuktikan penanda bahwa tulisan tak itu ilmiah. Kalau dia tidak ada citasi, maka itu hanya opini. Kemudian kalimat penutup. Ya ini saja. Jadi tidak usah panjang-panjang paragrafnya. Buat seperti ini saja 3 paragraf selesai latar belakang. Buat bab diskusi 3 paragraf selesai bab diskusi. Publikasi. Apalagi kalau teman-teman sudah lengkap tadi datanya ya, demografi, riwayat kesehatan, riwayat perawatan, proses perawatan, evaluasi, sudah bisa publikasi. Ya tinggal ditulis. Cuma memang di sini poinnya teman-teman sekalian. Susah kalau kita kerja sendiri. Susah. Bikin tim. Misalnya kita bikin tim 4 orang. Ya, ada yang siapkan kasus, ada yang kerja latar belakang, ada kerja bab diskusi, ada urus citasi daftar pustaka, ada kerja tabel dan gambar, selesai. Akan ringan. 1 pekan bisa selesai 1 tulisan. Ya, saya mengundang teman-teman, mungkin ada yang punya kasus, ayo nih kita agendakan ketemu bersama, kita bikin. Yang simple saja. Ini kan kalau kita tulis mungkin hanya ada 2, 3, 4 halaman, misalnya selesai. Ya. Sayang kalau kita punya pasien yang berbulan-bulan tapi kita tidak laporkan. Kemudian yang kedua, paragraf secara fisiologi. Apa maksudnya? Pokok bahasan
itu prevalensi. Kata prevalensi ini kita ulang-ulang di dalam naskah, ya, baik secara teks maupun secara angka. Maka paragraf kita sudah akan baik. Dia secara anatomi dan secara fisiologi, dan yang tidak kalah penting yang keempat, bangun koherensi. Buat paragraf kita itu matching satu sama lain. Baku kancing, istilahnya baku kancing. Kadang-kadang juga ada tulisan itu zigzag. Dia tidak baku kancing, ya. Oke. Bagaimana membuat paragraf kita baku kancing? Gampang. Jadikan akhir kalimat sebagai awal kalimat paragraf berikutnya. Ini ada saya bold, teman-teman, upaya pencegahan. Maka jadikan kata upaya pencegahan sebagai kalimat awal paragraf berikutnya. Kalau teman-teman buat seperti ini, insya Allah paragrafnya akan sangat bagus karena dia koheren, baku kancing, connecting satu sama lain. Ya. Nah, ada banyak bab di dalam laporan kasus. Ada banyak elemen, ya, judul, abstrak, pendahuluan, ya, metode, hasil diskusi dan kesimpulan. Semuanya ini punya fungsi masing-masing. Ya, semuanya ini punya fungsi masing-masing. Nah, berikutnya lengkapi tabel tak. Ya, misalnya tabel demografi, tabel riwayat kesehatan, kemudian gambar, usahakan posisinya konsisten, ya, kondisi dan keterangannya jelas. Misalnya ini kondisi sebelum departemen, kondisi setelah departemen, kondisi setelah 1 bulan perawatan. Jadi pembaca bisa membandingkan. Jadi gambar proses penyembuhan luka. Ya, kalau tidak salah ini punyanya Ibu Prasna, ya, laporan kasus. Oke, ini juga ya si Amama, sudut pengambilan gambar konsisten, ya. Oke. Kemudian alangkah lebih baiknya kalau kita punya grafik penyembuhan, ya, punya grafik penyembuhan. Ini untuk melengkapi kasus kita, ya. Saya kira ini slide kedua. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita menuju slide pamungkas, bagaimana caranya publikasi dan menembus. Ya. Menembus jurnal internasional. Ya. Baik, terima kasih banyak saya Saldi ya. Ini ada Bapak Mustafa. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih dari Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kesempatannya Sinse ya. Ya, Alhamdulillah. Pak Mustafa, apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, luar Ya. biasa. Ya. Sinse saya actually sangat senang ya. Saya juga baru tahu hari ini kalau Ebolian itu bisa dimasukkan ke Google Scholar. Iya, misal harus ya. Saya selama ini memang menggunakan Ebolian itu khusus di Ebolian saja. Saya tidak pernah pakai Google Scholar itu dengan menggunakan Note, kemudian atau apa istilahnya ada tiga kriteria tadi. Iya. Luar biasa ya. Kemudian juga saya juga ternyata baru tahu itu dan mudah-mudahan bisa memperbaiki saya untuk mencari jurnal yang lebih baik. Ya. Kemudian untuk case report, saya memang belum pernah membuat case report untuk luka ya, Sinza ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat case reportnya nih, karena belum dapat ilmunya nih. Ya, ayo kita sama-sama buat Pak. Ya, siap. Pak Mustafa buat abstrak sampai kesimpulan, nanti saya yang buat simpul. Siap, Sinza ya. Salam. Coba. Ya. Sip. Ini sebenarnya penting sekali nih, terutama yang jualan salep itu ya. Kalau salep tanpa laporan kasus itu lemah, kurang laku. Tapi kalau salep sudah banyak laporan kasus, ada 66 peserta di sini, ada 66 kasus terkait dengan salep, ya saya yakin dia sudah tidak butuh lagi marketing. Ya. Jadi ini teman-teman, saya tiba-tiba ingat ya, biasanya waktu di Jepang dulu kalau kita menghadiri conference ya, conference itu kan biasanya di luar ada pameran ya dari produk-produk ya.
Nah, itu produk-produk di mejanya yang dia pasang adalah hasil-hasil penelitian terkait produknya. Itu dia. Yang menariknya di situ di Jepang. Jadi mereka betul-betul berjualan berdasarkan hasil penelitian. Ya, jadi mereka punya produk apa, di atas meja itu dia bentang full text yang mereka sudah print hasil penelitian. Dan saya kira ini yang kita mau bangun di Indonesia, ya. Jadi kita jangan hanya beropini tapi berikan bukti. Karena kita juga punya tanggung jawab moral kan kepada pasiennya. Itu. Ya. Makasih banyak Mas Mustafa. Ditunggu publikasinya. Oke. Baik, ada lagi yang lain teman-teman mau share pengalaman? Saya yakin teman sangat kaya akan pengalaman dibanding saya. Kalau saya lebih banyak. Kalau saya di perawatan luka lebih banyak bicaranya dibanding merawatnya. Jam terbang saya dengan pasien sudah menurun. Silakan Ibu Naswayuni. Oke. Silakan Mas. Sementara Resna. Oh iya, terima kasih banyak Nurse atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Nurse, yang ingin saya tanyakan, kan dalam case study itu kita ingin mempublikasi data-data pasien, proses perawatannya dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini kan nanti dipublikasi misalnya Nurse, apakah kita membutuhkan informed consent ke pasien bahwa misalnya kita beritahu bahwa nanti data-data ini akan kita publikasi atau kita masukkan ke dalam suatu tulisan studi kasus. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan, Nurse. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Nurse Wahyuni. Pertanyaannya sangat bagus. Dan tanpa informed consent, tanpa aspek etik, izin etik, sebagus apapun tulisan kita, jurnal tidak mau ambil resiko untuk terima. Itu, ya. Jadi pertanyaannya ini mengingatkan kepada kita semua. Oleh karena itu, teman-teman, mari segera kita merevisi informed consent-nya. Kalau saya, teman-teman, ini informed consent saya, tunggu dulu. Saya matikan dulu background saya. Nah, ini teman-teman, di informed consent saya, ya mudah-mudahan terlihat. Di sini ada tertulis, poin 3. Pasien bersedia, status luka saya, termasuk foto luka saya, digunakan sebagai bahan atau materi pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu perawatan luka di Indonesia. Jadi saya pada saat minta informed consent sama pasien, saya sudah pasang nomor 3, ya, sehingga pasien sudah menyatakan, ya, itu. Jadi sudah ada. Mudah-mudahan terjawab ya, Nurse Wahyuni. Oke, itu penting ya, tidak bisa diabaikan. Monisi Sensei ada di Iya, Nurse Hamka ya. Nurse Apa Hamka, kabar Nurse Hamka? Mudah-mudahan sehat selalu. Studi Amin, kasus, ya Rabbal. iya. Sebaiknya kalau saya mix. Jadi dia punya kuantitatif misalnya penurunan skor BBJ. Ya, itu kuantitatif. Bagusnya juga ada kualitatif. Ya, bagaimana perspektif pasien selama di rawat. Dan itu berdasarkan rekomendasi care guidelines, itu memang diminta perspektif pasien. Jadi jangan lupa juga ada sedikit wawancara terbuka dengan pasien terkait dengan luka dan proses perawatannya. Kemudian mohon ajarkan redaksi penulisan hasil kualitatif tema. Menarik di artikel. Wah, ini berat ini pertanyaannya ini. Ini sangat teknikal ya. Jadi biasanya boleh kita pakai instrumen kalau yang paling gampang dipelajari Open Code ya. Kita masukkan dulu data-data kualitatif kita di Open Code, baru kita pilih-pilih subtema, nanti keluar tema. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Hamka. Baik teman-teman, saya mohon bisa masih satu Sensei. Ya, ada lagi satu ya. Oke, baik. Pak Mustafa kembali untuk case study apakah tidak bias karena menggunakan beberapa produk berbeda contoh, topikal, dressing dan cairan medikasi? Begini, bagus. Dalam penelitian termasuk laporan kasus, potensi bias pasti ada.
Misalnya, Nurse Daniel bikin laporan kasus penggunaan salve dalam penyembuhan luka gangreng. Nurse Daniel harus buat pernyataan sebelum daftar pustaka, conflict of interest. Penulis merupakan penjual epitel salve. Ini sumber bias. Itu contoh sederhana ya. Itu contoh sederhana. Bagaimana kalau kita menggunakan berbagai produk? Misalnya, pada saat dia infeksi, kita pakai silver. Habis itu pakai hidrofobik. Habis itu pakai iodosor. Tidak apa-apa. Yang penting kita transparan melaporkan. Sehingga kita tidak bisa klaim. Kita tidak bisa klaim bahwa penyembuhan infeksi lokalnya itu karena silver. Tidak bisa. Karena dia multi produk di situ. Jadi bias itu bisa diturunkan sepanjang kita transparan melaporkan. Gitu. Transparan melaporkan, dan nanti di bab diskusi kita bisa ungkapkan. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman semuanya. Ini menarik, banyak yang bertanya. Oke, Ya, baik, saya kita ke silakan lanjutkan. PPT ketiga teman-teman. Ya. Ini masih lama buka puasa. Tunggu dulu. Sambil menyiapkan PPT ketiga senseinya, sudah ada informasi dari panitia bahwa yang tadi tercepat dan terbanyak komentarnya teraktif di kuis pertama tadi adalah Nika Firayanti. Woi, 6 ini kali. tunggu dulu. Panitia harus buat pernyataan bahwa antara panitia dengan pemenang tidak ada hubungan apapun. Betul sensei. Ini ada hasilnya dari tim editor. Dia sudah tadi yang di copy semua chat kolom chatnya, nama Kak Nurse Berseeka yang terbanyak. Ya, sip. Kita lanjut. Ya, Ya, strategi menembus publikasi. Sebenarnya ini butuh workshop 2 hari. Saya buat superficial saja, teman-teman. Ya, saya buat superficial saja. Ya, sudah terlihat ya? Ya, saya buat 5 poin. Cara mencari jurnal target. Ya, ini seperti mencari pendamping hidup. Ya, anatomi artikel, manajemen file, contoh panduan penulisan, dan rahasia kerja reviewer. Ya. Yang pertama, saya mau publikasi di jurnal internasional. Teman-teman silakan cek di Skimago. Ya, kita langsung simulasi di simulasi memperlihatkan ke teman-teman. Saya buka dulu Skimago. Ya. Saya share screen. Ya. Oke, ini Skimago. Sudah kelihatannya, Des Daniel? Kelihatan sensei. Oke. Teman-teman tinggal ketik di sini, saya mau cari jurnal luka. Jangan bahasa Indonesia ya, karena di sini indeks jurnal bahasa Inggris. Jadi masukkan ke UN. Oke. Nah, ini jurnal yang bereputasi, jurnal internasional yang bereputasi ada berapa? Ada 17. Ya. Ada Wound Repair, IWJ, Journal of Wound Care, Wound Management and Prevention, dan seterusnya. Tinggal teman-teman buka mana yang menerima case study, mana yang tidak. Saya kasih contoh misalnya ini, Wound Ostomy and Management. Nah, tinggal kita buka Wound Ostomy and Management. Ya. Yang pertama kita lihat di sini kuartilnya. Oke. Ilmu keperawatan ini kuis 1. Tentunya dia agak sulit tembusnya. Ya, tapi silakan dicoba. Kalau mau aman cari yang kuis 3. Ya. Oke. Tinggal nanti teman-teman menuju ke homepage-nya, ya. Saya buka lagi satu contoh, misalnya wounds, ya. Ini, oke. Untuk nursing dia kuis 1, ya. Kemudian biasa ada juga tertulis di sini, apakah dia menerima case study atau tidak, ya. Tapi kalau tidak ada di sini, teman-teman berkunjung ke websitenya. Nah, saya sarankan jangan hindari
hindari dulu sebagai penulis pemula, hindari jurnal yang H-indeksnya tinggi sekali. Lihat kayak di sini, ini H-indeksnya 126, tinggi sekali. Makin tinggi H-indeks, makin susah tembusnya. Ini tips pertama. Saya tidak menganggap enteng teman-teman, kita harus tahu diri dulu. Kalau laporan kasus itu kan datanya minim, ya. Kita cari jurnal yang H-indeksnya rendah, mungkin H-indeks 10 atau 15 ke bawah, kemudian cari yang kuartil 3 atau kuartil 4. Ya, ini untuk SJR. Saya stop, saya pindah lagi ke PPT. Yang kedua, cinta, ya. Oke, kita ke jurnal terindeks Sinta. Jadi jurnal nasional itu terindeks di Sinta ya, bukan Sintawati Majid ya. Oke, silakan teman-teman buka. Nanti di sini kelihatan jurnal apa. Ada 6 kategori ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu yang paling tinggi, biasanya dia sudah Scopus. Sinta 6 yang paling rendah. Kemudian ini setelah kita penelusuran di Sinta, kenali ada namanya pengindeks, ada namanya nama jurnal, ada judul artikel, ini citasinya sudah berapa kali, ada nama penerbit, ada website editor, ada alamat penerbit. Ini kalau di Sinta ya. Ada lagi satu Garuda, teman-teman. Ini bagus juga teman-teman jalan-jalan di Garuda ya. Oke. Garuda, kita bisa juga cari jurnal. Alhamdulillah jurnal Look Indonesia sudah terindeks di Garuda, sudah lama sekali. Kita doakan mudah-mudahan jurnal ini bisa melanjutkan volume isunya sehingga bisa mendaftar di Sinta. Ya, jadi pengindeks, nama jurnal, penerbitnya Eten Center, judul, ISSN, doi-nya belum ada. Ya. Oke, apa yang kita harus susun dalam laporan kasus? Minimal dia punya ini, halaman, sampul, judul, penulis, afiliasi, abstrak, dokumen utama, mulai dari latar belakang sampai daftar pustaka, gambar, dan tabel. Tapi teman-teman sekalian, biasanya selama ini kalau kita mau publikasi, bagusnya filenya kita buat begini. Tapi ini beda jurnal, beda panduan ya. Kalau jurnal internasional umumnya begini. Jadi filenya kita pecah. Ada cover letter, ada detail page, dua ini terpisah. Ini biasanya untuk double blind, kemudian abstrak, main dokumen, gambar, dan tabel. Oke. Nah, apa yang membuat orang gagal diterima? Yang pertama, karena tidak taat panduan. Ya, jadi baca baik-baik ini. Untuk jurnal, untuk laporan kasus, baca baik-baik. Misalnya, dia abstrak non-struktural. Kata kunci 3 sampai 5. Jadi jangan buat kata kunci 2, jangan buat kata kunci 6. Kalau dia gunakan kata introduction, jangan gunakan kata background, ya, itu. Tabelnya dibatasi 1, jangan kirim 2 tabel. Gambar dibatasi 3, jangan kirim 4 gambar. Referensi dibatasi 10, jangan kirim 12 referensi. Ini saja hal sepele. Teman-teman gagal patuhi ini sudah tidak dibaca, itu langsung reject, reject, reject. Oke, kita kan mau publish ya. Oke. Ini lagi. Jumlah kata dibatasi 1.500. Jadi teman-teman tidak usah bikin tulisan 2.000 kata, ya, gitu. Ya, ikuti petunjuknya, jauhi larangannya, mati masuk surga. Enak sekali. Ya. Biasanya jurnal, contoh Asian National Research itu dia buat checklist. Jadi teman-teman buat checklist. Apakah ini original? Checklist. Apakah ada izin etik? Checklist. Apakah sudah ada izin penggunaan instrumen? Checklist. Ya atau tidak? Ya, ya atau tidak? Ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu, teman. Maaf. Nah,
Kalau mau berpeluang besar untuk diterima studi kasusnya, teman-teman, saya sangat sarankan ikuti ini. Ada namanya CARE Guidelines. Jadi ini panduan global untuk penulisan studi kasus. Jadi ada macam-macam panduan global ya, misalnya untuk penelitian epidemiologi, panduan globalnya adalah STROP Guidelines. Untuk penelitian RCT, panduan globalnya adalah CONSORT. Untuk penelitian systematic review, panduannya adalah PRISMA. Untuk kualitatif, panduan globalnya adalah CORRECT. Bagaimana dengan laporan kasus? Ini dia. Ikuti ini, semua item-item, insya Allah, naskah tak bisa diterima. Jadi untuk titel, gunakan kata case prepare. Keyword 2-5. Introduction, tunjukkan keunikan. Ya, oke. Sampai 13 item. Ini tadi pertanyaannya Nurse Wahyu nih. Apakah ada inform consent? Jelaskan. Satu saja nomor yang tidak terpenuhi, lemah, tertolak. Tadi Nurse Hamka tanya, kualitatif atau kuantitatif? Ini. Kita diminta ada pasien perspektif. Setelah penggunaan salaf, oh ternyata saya gatal. Ya, harus dituliskan. Oke, ini. Sepanjang teman-teman ikuti ini, insya Allah, saya bisa jamin 90%. Ya, gitu. Sangat berpeluang. Nah, kemudian, alhamdulillah, ya, saya dapat kesempatan untuk jadi reviewer di beberapa jurnal. Saya mau buka rahasia dapur bagaimana reviewer bekerja. Oke? Ya. Jadi, sebagai reviewer, kita sudah dibekali dengan panduan. Ya. Misalnya, kalau saya mereview di jurnal Helion, ya, ini jurnal yang sangat bereputasi, terkait dengan laporan kasus, jadi Helion itu menerima laporan kasus. Ya. Maka, ada 13 pertanyaan. Kalau 13 pertanyaan ini teman-teman bisa penuhi, insya Allah. Asep. Ya. Oke. Yang pertama, apakah ada tujuan yang jelas? Oke. Apakah ada data demografi pasien? Ingat tadi saya kasih kuis ya, data demografi ya teman-teman. Penting. Nah, Daniel minta tolong kita save me itu di kolom chat sebelum ditutup Zoom-nya. Karena biasanya hilang kalau ditutup, tapi Mas Daniel. Oke. Apakah ada riwayat pasien? Ingat teman-teman, tadi ya, riwayat pasien. Termasuk riwayat luka. Termasuk yang tadi seperti Nas Eka, ya, timeline hingga ke diagnosa. Mengunjungi klinik, pergi ke Jakarta, itu timeline. Oke. Apakah ada informasi yang lengkap tentang kondisi klinis? Sudah, perkaya Ki. Misalnya ada data monofilamen, ada data Doppler, ada data P-light, ada data suhu, lengkap ini. Terpenuhi semua ini, aseptif teman-teman. Aseptif. Oke. Scopus list 1. Ya. Oke. Saya kira ini dari saya. Jadi laporan kasus memberi keunikan informasi. Keunikan itu bisa kita dapat dari pengkajian, perawatan hingga evaluasi. Makanya informasinya itu harus kita detailkan. Ya, sekian dari saya. Subhanakallahumma subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya sangat luar biasa ilmu yang dibagikan. Nasaldi ada tadi 3 topik ya, sampai dengan bagaimana sih kita bisa tembus untuk publikasi. Baik teman-teman, kita masih ada waktu. Saya kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, kami masih kasih kesempatan, masih ada sekitar 2 menit. Silakan, mungkin 1 orang, 2 orang. Atau sudah tidak berpikir ya? Ada. Silakan. Kami Astomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin off kamera. Ini Nurse tadi yang saya sangat
tertarik ini melakukan case study atau case report di ICU karena banyak sekali kasus-kasus pressure injury akibat penggunaan device pada pasien sering terjadi tapi tidak terdokumentasikan. Nah ini tadi yang saya tanyakan nurse, saya bingung ini cara memulainya nurse, apakah nanti saya observasi dulu beberapa hari, saya dia masuk ICU kemudian diobservasi beberapa hari baru dilihat apakah ada pressure injury-nya, misalnya karena penggunaan saturasi, karena penggunaan ETT atau manset infus yang setiap jam memompa, ataukah awal masuk saja yang dinilai nurse. Terima kasih nurse. Ya, makasih banyak, Mas Fitri. Ya, intinya sebenarnya teman-teman, kelengkapan data. Jadi kembali lagi ke ASCEP, itu mau. Jadi ASCEP lengkap pengkajian, ya lengkapi pengkajian, proses perawatan sampai evaluasi. Kemudian ada timeline yang jelas. Memang untuk kasus tentunya dia harus komprehensif pengamatannya. Kalau pasien hanya satu kali pengamatan, apa yang kita melaporkan? Jadi mungkin observasi kita kalau bisa yang kita laporkan mulai hari pertama sampai hari terakhir meninggalkan ICU atau sampai hari pasien meninggal, itu yang kita laporkan. Makin panjang timelinenya makin bagus. Atau yang kedua, kalau timeline observasi kita mungkin hanya 1 pekan, 2 pekan, maka kasusnya yang kita tambah. Coba kumpulkan kasus-kasus yang sama. Kasus-kasus yang sama kita kumpulkan, ada yang homogen 4-5 kasus, maka dia bisa menjadi case series. Saya kira itu mudah-mudahan terjawab. Apalagi ini terkait dengan medical device, ya menarik sekali. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Nurse tadi bisa diulang. Instrumennya tadi nurse. Kalau instrumen resiko ada Braden scale. Ya, Braden scale itu untuk resiko. Kalau di ICU ada Suryadi Sanada scale, ya punyanya Pak Suryadi. Kemudian untuk penyembuhan ada design tool, ada juga push. Oke, ada beberapa. Silakan di Google. Ya, terima kasih banyak. Sama. Ya, baik, terima kasih banyak Fitri atas pertanyaan Sensei. Alhamdulillah ya kita sudah berada di ujung acara. Baik teman-teman semuanya, semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan bermanfaat. Dan sebagai pemantik nantinya kita bisa menulis dan publikasi. Sensei, saya masih minta tolong, ini kita mau bagi-bagi hadiahnya. Saya minta tolong ke Sensei berikan pertanyaan. Dan siapa yang respon tercepat, itu yang dikasih kesempatan untuk menjawab. Benar atau salahnya nanti dinilai sama Sensei. Untuk hadiahnya ini Sensei ada the shirt atau baju ethical. Oke. Untuk teman-teman semuanya. Satu pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud bolehan? Silakan teman-teman semua, respon yang tercepat. Boleh ya. Terima kasih, Nur. Ya, bolehan adalah kata penghubung yang biasa kita gunakan dalam. Mohon maaf, suara saya terdengar, Nurs? Ya, jelas. Ya, bolehan adalah satu kata penghubung yang digunakan dalam upaya mencari atau pencarian data-data atau jurnal ataupun artikel yang ada di lembaga-lembaga penelitian. Kata penghubung atau bolehan tersebut bisa dalam bentuk kata AND, atau boleh dalam bentuk kata OR, atau boleh juga dalam kata bentuk NAT. Jadi N itu apabila kita mau mencari data, misalnya menggabungkan dua kata dalam hal pencarian jurnal atau artikel. Kemudian OR itu tidak, dan NOT itu tidak untuk semuanya. Mungkin begitu, Nurs, dari saya. Selamat Bu Endang, hadiah buat Bu Endang. Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih. Untuk yang kedua Sensei, untuk hadiah tumbler. Berikutnya lagi? Iya, siap.
Untuk yang Oke. tadi baju, sekarang tumbler Oke. lagi Sensei. Sekarang untuk baju. Itu Siap-siap. tumbler, Pak. tumbler. Ya, tumbler. Sorry. Untuk tumbler, teman-teman, untuk mencari jurnal terakreditasi di Indonesia, kita mencari di website apa atau database apa? Emi silakan. Emi Amut. Iya, iya Pak. Kalau jurnal Indonesia kita cari di Sinta. Oke, ya. Selamat, tumbler. Makasih. Oke. Sensei, selanjutnya Ya, dah. untuk voucher. Voucher apa ini? Voucher listrik. Belanja. Epita, Baik. nanti ongkir ditanggung sama Epita. Apa ya? Tunggu. Oke. Sebutkan 4 elemen-elemen penting dalam menulis daftar pustaka yang bisa kita temukan dalam artikel. Ya, Siti Hardianti. Cepat ya. Silakan Amut. Ya, Nars, elemen penting dalam penulisan daftar pustaka yang pertama, daftar pustaka yang pertama, nama penerbit, judul, volume, kemudian isu, autornya siapa, autornya, kemudian hanya itu. Oke. Ya, betul. Kecuali penerbit ya, tapi dijawab lebih empat. Oke, betul. Selamat, Hardianti. Oke, terima kasih banyak semuanya. Voucher. Terima kasih banyak Sensei. Untuk Hardianti. Oke. Sudah ya? Sudah habis hadiahnya? Iya, alhamdulillah sudah habis Sensei. Alhamdulillah. Ya. Selamat buat pemenang. Selamat buat pemenang, silakan diklaim ya hadiahnya. Baik, terima kasih banyak Sensei. Waktunya juga mohon maaf agak lewat sedikit 6 menit dari pembagian hadiah. Alhamdulillah materinya pas Sensei ya. Oh, baik teman-teman semuanya ya. Kegiatan kita episode ini semoga membawa banyak keberkahan, ilmu yang bermanfaat ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, nah semuanya. Semoga nanti teman-teman ya sebagai pemantik lebih bisa menulis dan publikasi. Silakan juga dimanfaatkan dari kegiatan Epita yang tentang jepret-jepret ya, dapat bonus. Silakan teman-teman konsisten. Tadi Sensei Saldi menawarkan, mari kalau teman-teman semuanya nanti bagi tim ya. Tadi juga Saldi sampaikan bahwa biar tidak hitam tetapi unik ada kasus, silakan dibuat. Ya baik teman-teman ya, kita tunggu actionnya dari ilmu yang telah kita dapatkan. Oke, kami siap membahasnya teman-teman semuanya, silakan dikirim, nanti kami coba konsultasikan ke Sensei Saldi ya, supaya bisa menjadi satu tim. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya sehat-sehat walafiat, sukses, dan untuk hadiahnya silakan diklaim di admin kita, sudah ada di kolom chatnya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Sensei Saldi ya atas waktunya, sehat-sehat selalu. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.